Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pohon raksasa itu bisa minum? Maksud saya, air dari akar harus naik loh sampai ke daun paling atas. Nah, rahasianya itu ada di dunia super kecil yang nggak kelihatan mata. Dan hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng. Yap, pertanyaan itu, jawabannya ada di sebuah arsitektur yang luar biasa rumit, tapi ukurannya super mini. Namanya jaringan tumbuhan. Coba deh, bayangin, setiap daun, setiap batang, itu sebenarnya kayak kota metropolis yang super sibuk. Isinya jutaan pekerja kecil, yaitu sel, yang semuanya kerja barengan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu misteri di dalam daun. Terus, kita kenalan sama dua tim utama jaringan, lalu kita intip pasukan spesialisnya. Nggak lupa, kita cari tahu sumber pertumbuhan yang kayak nggak ada habisnya itu. Dan terakhir, kita bakal bikin peta lengkapnya. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Oke, pertama penting banget buat kita tahu kalau semua jaringan di dalam tumbuhan itu pada dasarnya cuma dibagi jadi dua tim besar. Bayangin aja ada dua kubu dengan misi yang beda banget, satu tim yang tugasnya terus membelah diri, dan satu lagi tim para spesialis. Jadi, jaringan itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja kayak sebuah tim sepak bola. Ada kiper, ada back, ada striker. Bentuk dan tugasnya beda-beda kan? Tapi mereka semua kerjasama buat satu tujuan, menang. Nah, jaringan tumbuhan itu persis kayak gitu. Sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya mirip, dan mereka semua kerja bareng buat ngejalanin tugas tertentu. Nah, ini dia kedua tim yang tadi kita bahas. Yang pertama, jaringan meristematik. Anggap aja mereka ini tim konstruksinya. Para pekerja bangunan yang kerja non-stop buat bikin tanaman makin tinggi dan makin besar. Mereka ini sumber pertumbuhannya. Terus tim kedua, jaringan permanen. Nah, kalau ini, para profesionalnya yang udah jadi. Mereka udah punya kerjaan spesifik. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi koki, ada yang jadi tukang pipa. Mereka udah nggak ngebangun lagi, tapi ngejalanin fungsinya masing-masing. Sip, sekarang yuk kita bedah lebih dalam tim para spesialis ini, si jaringan permanen. Ternyata pasukan ini punya 4 divisi utama yang kerjanya keren-keren banget. Divisi pertama, kita kenalan sama jaringan epidermis. Ini tuh ibaratnya kulit kita, atau pasukan pengaman paling luar, garda terdepan. Tugasnya jelas, ngelindungin dari goresan, ngeblokir penyakit kayak jamur atau bakteri, dan yang paling penting, dia ini kayak mantel anti air yang super canggih buat mencegah tanaman dehidrasi. Eits, tapi di lapisan epidermis ini ada fitur yang super keren, namanya stomata atau sering disebut juga mulut daun. Ini bukan sekedar lubang loh, ini tuh kayak gerbang otomatis yang bisa buka tutup. Fungsinya buat ngatur keluar masuknya gas, kayak oksigen dan karbon dioksida, sekaligus jadi ventilasi buat ngeluarin uap air. Canggih kan? Lanjut ke divisi 2, ada jaringan parenkim. Bisa dibilang inilah dagingnya tumbuhan. Nah, di daun, parenkim ini ada 2 jenis. Yang pertama, parenkim palisade. Lihat deh, sel-selnya rapi berjejer kayak panel surya. Kenapa? Ya karena di sinilah pabrik makanan utamanya, tempat fotosintesis paling sibuk. Tepat di bawahnya ada parenkim spons. Strukturnya lebih renggang, banyak rongganya. Ini gunanya buat gudang, nyimpen cadangan makanan sama udara. Tentu aja, tumbuhan juga butuh tulang biar kokoh. Disinilah peran jaringan penguat. Ada 2 jagoan di sini. Pertama, Colin Kim. Anggap aja ini ototnya tumbuhan. Dia kuat tapi fleksibel, jadi cocok buat nopang bagian-bagian tanaman yang masih muda dan lagi tumbuh. Terus yang kedua, ada Scleren Kim. Nah kalau ini beneran tulangnya. Sel-selnya udah mati, tapi ninggalin dinding yang super tebel dan keras. Pernah lihat tali tambang dari serat? Nah, itu dia kekuatan Scleren Kim lagi beraksi. Dan divisi spesialis yang terakhir, ini ibarat sistem peredaran darahnya tumbuhan, jaringan pengangkut. Ada 2 jalur utama di sini. Pertama, xilem. Ini adalah pipa yang ngangkut air dan mineral dari akar, jalurnya cuma satu arah, lurus ke atas sampai ke daun. Terus ada phloem. Kalau phloem ini kayak jasa kurir makanan. Dia ngedistribusiin gula hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tanaman yang butuh energi. Arahnya kemana aja sesuai pesanan. Oke, tim spesialis udah kita bahas tuntas. Sekarang, saatnya kita balik lagi ke tim pertama tadi, tim para pembangun. Ini hadiah sang sumber pertumbuhan tanpa henti, jaringan meristem. Jadi, si meristem ini juga punya spesialisasi berdasarkan lokasinya. Ada meristem apikal, letaknya di ujung-ujung, kayak di pucuk batang dan ujung akar. Tugasnya, bikin tanaman makin panjang atau tinggi. Terus ada meristem lateral atau cambium. Dia adanya di sisi-sisi batang dan akar. Tugasnya, bikin tanaman jadi makin lebar atau gemuk. Dan yang terakhir, yang paling unik, meristem interkalar. Dia ada di antara ruas-ruas batang. Inilah rahasia kenapa bambu bisa tumbuh super cepat. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling ajaib.
Gimana caranya sel-sel meristem yang awalnya semua sama persis bisa jadi macam-macam sel spesialis? Jawabannya ada di satu proses yang namanya diferensiasi. Bayangin aja sel meristem itu kayak mahasiswa baru yang baru masuk kampus, semuanya masih polos. Lewat proses kuliah, diferensiasi ini mereka milih jurusan dan akhirnya lulus jadi profesional. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi insinyur pipa, dan macam-macam lagi. Penting buat dicatat, proses ini sama sekali nggak acak. Pemilihan jurusan tadi itu diatur dengan sangat-sangat presisi. Perintah utamanya datang dari genetik alias DNA. Dan yang jadi pemicunya adalah sinyal-sinyal kimia dari hormon kayak auksin dan sitokinin. Jadi bisa kita bayangin, meristem itu kayak mesin cetak 3D super canggih. Dan hormon-hormon inilah file desain yang ngasih tahu mesinnya harus nyetak bentuk apa. Mau lihat bukti nyata kerja meristem di dunia nyata? Gampang banget. Coba perhatikan potongan batang pohon. Pola lingkaran-lingkaran yang kita lihat itu adalah hasil kerja nyata dari meristem lateral atau yang kita kenal sebagai kambium. Dan kerennya lagi, setiap satu lingkaran itu mewakili pertumbuhan selama 1 tahun. Jadi kambium ini setiap tahun nambahin lapisan kayu baru. Kalau lingkarannya tebel, artinya tahun itu cuacanya bagus, banyak air. Kalau tipis, mungkin lagi musim kemarau. Dengan ngitung lingkarannya, kita bisa jadi kayak detektif waktu dan tahu persis umur si pohon. Keren banget kan? Oke, perjalanan kita menjelajahi dunia jaringan tumbuhan hampir selesai. Sekarang, biar semuanya nempel di kepala, yuk kita lihat rangkuman lengkapnya dalam satu peta. Jadi, kesimpulannya begini, jaringan tumbuhan itu intinya punya 2 tim besar. Tim meristematik, si tukang bangun, yang tugasnya untuk pertumbuhan. Dan tim permanen, si tim spesialis yang tugasnya fungsional. Nah, tim spesialis ini dibagi lagi jadi beberapa divisi. Ada divisi pelindung, yaitu epidermis, divisi dapur, yaitu parenkim, divisi kerangka, yaitu jaringan penguat, dan divisi logistik, yaitu xilem dan floem. Semuanya ini bekerja sama dalam satu sistem yang, wow, luar biasa efisien. Keren! Kita udah berhasil membedah unit-unit kerja terkecil di dalam tumbuhan. Tapi, ini justru memunculkan satu pertanyaan besar berikutnya. Kalau kita udah tahu batu batanya, yaitu jaringan-jaringannya, terus gimana caranya batu bata ini bisa tersusun jadi bangunan utuh seperti akar, batang, dan daun? Nah, itu cerita yang akan kita bongkar di penjelasan selanjutnya. Sampai ketemu di sana.